Siapakah aku di hadapan-Mu Tuhan, Kau curahkan cinta-Mu. Apakah artiku bagimu? Shalom saudara-saudari pencinta insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Sabtu 9 Januari 2021, bersama Pastor Anton Mikael yang sedang bertugas di Seminarium Angin Mamiri, Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Shalom saudara-saudara yang terkasih, salam jumpa dalam Inspirasi Sabda Allah hari ini, Sabtu 9 Januari. Mari kita mengawali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu untuk segala rahmat yang Kau anugerahkan kepada kami hingga saat ini. Bukalah hati dan pikiran kami, semoga sabdamu hari ini menginspirasi perjalanan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan dari Injil Yohanes bab 3 ayat 22 sampai 30. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai yang berdiri dekat dia dan mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, apakah Anda pernah merasa iri? Saya juga pernah merasa iri. Keberhasilan, kesuksesan orang lain sangat mengganggu kita, membuat kita tidak nyaman. Ada orang mengatakan kepada saya, "Pastor, tetangga saya yang punya mobil, tapi saya yang sakit hati. Yang menceritakan keberhasilan anaknya, tetapi kok saya yang terganggu." Atau studinya bagus, karirnya bagus, tapi kok kita merasa tidak nyaman. Itu iri hati. Semua orang pernah merasa iri hati. Hanya saja sikap kita untuk menghadapi iri hati itulah yang perlu diperhatikan. Sebenarnya iri hati jika terolah dengan baik akan menjadi motivasi yang besar yang mendorong orang untuk juga mau sukses. Tetapi jika iri hati tidak terolah dengan baik, inilah yang bisa menimbulkan benih-benih permusuhan, benih-benih yang membuat orang menceritakan jelek atau menggosipkan jelek tentang sesamanya manusia. Salah satu inspirasi yang dapat kita pelajari dari Injil hari ini adalah bagaimana mengolah sikap iri ini. Dikisahkan dalam Injil hari ini bahwa Yesus bersama dengan Yohanes ada di daerah yang sama dan juga melakukan tindakan yang sama. Yohanes membaptis, juga Yesus dan murid-muridnya membaptis. Maka
murid-murid Yohanes datang kepada Yohanes dan berkata, "Rabi, orang yang bersama-sama engkau di sungai Yordan dan engkau pernah bernubuat tentang dia juga membaptis dan orang-orang datang kepadanya." Kalau dilihat dari percakapan ini, seakan-akan para murid Yohanes ini mengharapkan Yohanes memberikan suatu pernyataan atau ajaran supaya melarang orang untuk tidak pergi ke situ. Juga bisa kita lihat bahwa sebenarnya bisa jadi para murid Yohanes ini merasa iri menyaksikan orang-orang pergi kepada Yesus. Tapi apa yang terjadi? Kita bisa juga belajar dari Yohanes bagaimana mengubah sikap iri para murid menjadi lebih baik. Yohanes mengajarkan dua hal bagaimana mengolah hati untuk jauh dari sikap iri. Yang pertama, mengakui kelebihan orang lain. Yohanes mengatakan ia bukan Mesias, ia hanya mendahului Mesias. Yohanes tahu benar perannya. Mesias harus lebih besar daripada dia. Maka kata Yohanes, dia harus makin besar dan aku semakin kecil. Nah, ini yang bisa kita pelajari dari Yohanes. Bagaimana mengakui kelebihan, bagaimana mengakui talenta yang lebih yang dimiliki oleh orang lain. Jika kita mampu mengakui talenta atau kelebihan orang lain, inilah yang bisa menjauhkan kita dari sikap iri. Itu yang pertama. Yang kedua yang dapat kita pelajari adalah mau mengubah perasaan iri menjadi sukacita, persaingan menjadi sukacita. Yohanes mengatakan sukacitaku menjadi penuh menyaksikan Yesus yang juga membaptis dan banyak orang datang kepadanya. Inilah yang juga perlu kita pelajari sebagaimana Yohanes mengubah iri menjadi sukacita. Keberhasilan orang lain juga adalah sukacita kita, bahwa kita bisa melihat nilai-nilai positif yang dimiliki orang lain, bahwa Tuhan pun berkarya di dalam diri orang lain. Itulah yang menjadi sukacita kita. Keberhasilan orang lain menjadi sukacita sebagaimana yang ditunjukkan oleh Yohanes Pembaptis. Dua hal inilah yang bisa menuntun menjadi inspirasi kita atau menjadi inspirasi sabda Allah hari ini yang menuntun kita menjadi lebih baik. Mampu mengolah hati, mampu mengolah iri menjadi motivasi yang mendorong kita ke arah yang lebih baik. Semoga demikian. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas inspirasi sabdamu hari ini. Kami bisa belajar dari Yohanes Pembaptis bagaimana mengolah hati menjadi lebih baik dengan mengapresiasi kelebihan orang lain dan juga bersukacita atas kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. Bantulah kami ya Tuhan, demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Anton Mikael. Semoga Pastor bersama dengan rekan-rekan imam, para frater dan segenap penghuni seminarium Angin Mamiri senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.